warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herisa Hardianti Soleha MPD dengan NIDN 0427029802. Dosen tetap Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Prima Bangsa Cirebon. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan bobot 2 SKS dengan 16 pertemuan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada bagian delivery, saya menggunakan metode blended learning dengan kombinasi ceramah interaktif dan diskusi. Selanjutnya pada interaction, saya mengedepankan pendekatan student center learning dengan mendorong mahasiswa untuk menganalisis problematika perencanaan pembelajaran secara aktif, bukan sekedar menghafal teori, dengan bantuan pemaparan poster interaktif. Selanjutnya pada bagian evaluation, penilaian dilakukan secara komprehensif melalui kehadiran keaktifan diskusi, laporan proyek, evaluasi tengah semester, dan akhir semester yang terukur berdasarkan kriteria penilaian pada RPS. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan keempat yang membahas tentang pengembangan desain pembelajaran dengan CPMK M3, yaitu mahasiswa mampu merencanakan desain pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dan berlandaskan pada CPL ke-1 dengan pokok bahasan, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar desain pembelajaran, yang kedua menjelaskan model-model desain pembelajaran, yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran dengan format ABCD, yang keempat yaitu merencanakan desain pembelajaran sederhana untuk di SD. Dengan demikian, mari kita simak cuplikan video pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, masih aman semua? Oke, sebelum kita lanjut, kita akan persepsi dulu biar kita tidak ada ketemu lagi mahasiswa-mahasiswa yang gaib ya. Oke, kita cek di sini. Anaknya ada? Hadir Ibu. Anin? Astri? Hadir. Aulia? Hadir. Elsa? Fitria? Hadir. Hilda? Hadir. Intan? Hadir Bu. Topikin? Hadir. Sakit apa? Diare Bu. Diare. Oke. Muniro? Hadir. Nela? Hadir. Dinda? Hadir. Putri Hasani? Hadir Bu. Salwa? Hadir Bu. M. Sarif? Izin. Kemana yang ada? Silvi? Hadir Ibu. Siti Rahma? Hadir. Sofi? Hadir Ibu. Tita? Hadir. Yuli? Hadir Ibu. Oke, berarti ada yang hadir, ada yang tidak hadir ya. Tapi udah ditengok belum topiknya? Belum. Lagi. Oke. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya. Karena ini udah siang, biar kita tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, 3 aja, jangan lama-lama. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Coba, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Oke, sudah makan semua. Oke, karena sudah konsentrasi semua, kita mulai. Oke, kita sekarang ini kan pertemuan keempat terkait apa? Pengembangan desain pembelajaran. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ini kita dapat membahas terkait desain pembelajaran lebih tuntas, biar mahasiswa itu bisa merancang pembelajaran lebih kompleks dan sistematis. Oke. Yang pertama di sini ya, desain pembelajaran itu kan di dua, ada desain dan pengembangan pembelajaran. Nah, pengembangan pembelajaran sendiri adalah apa?
pembelajaran itu lebih real lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah ada tujuan utama dari pengembangan desain pembelajaran, yaitu untuk menciptakan proses pembelajaran lebih efektif, efisien, dan efektif. Sehingga melalui desain pembelajaran ini terancang sebuah kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter peserta didik. Karena setiap tahun itu kan peserta didik akan bergantian, walaupun kelasnya tetap kelas 2, kelas 3, tapi karena seiringnya berjalannya waktu akan terus berubah karakter peserta didik, sehingga pengembangan desain pembelajaran ini harus dilakukan setiap tahun oleh guru. Oke, dan disesuaikan dengan kurikulum juga, karena kurikulum itu kan terus-terusan diinovasi biar pembelajaran itu lebih optimal. Lanjut. Di sini ada manfaatnya nih teman-teman. Kira-kira dari teman-teman, manfaat dari pengembangan desain pembelajaran itu untuk guru apa? Untuk mempermudah pembelajaran. Betul. Ada lagi? Untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menginovasi pembelajaran. Oke, untuk siswanya belajar lebih menarik. Lanjut. Agar belajar berhasil. Ada lagi? Agar tujuan pembelajaran bisa lebih optimal. Untuk lembaga pendidikannya, betul. Ada lagi? Ya, betul ya teman-teman. Jadi sebuah pengembangan proses pembelajaran ini, pengembangan desain pembelajaran itu ada 3 manfaatnya. Yaitu yang pertama untuk guru sendiri. Guru sendiri itu untuk mengembangkan optimalisasi dalam proses pembelajaran gurunya. Terus untuk siswanya, berarti siswa itu nanti pembelajarannya bisa menarik perhatian siswa. Jadi siswa itu lebih semangat mengikuti pembelajaran. Untuk lembaganya, yaitu tujuan-tujuan atau kurikulumnya itu bisa tercapai. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada model desain pembelajaran. Nah, model desain pembelajaran ini yang pertama ada ADDI. ADDI itu apa? Hanya analisis. Analisis, desain, develop, implementasi, evaluasi. Nah, biasanya model pembelajaran ini akronomi dan 5 tahapannya itu desain itu lebih terstruktur. Jadi pertama kita harus analisis dulu. Setelah analisis dari kebutuhan siswanya, kita langsung bikin desainnya. Desain itu apa? Penyusunan, gitu ya, memproses. Terus enggak ke development, berarti pengembangan. Pengembangannya terjadi. Misalnya untuk uji coba ini bagaimana prosesnya? Nah, itu di bagian pengembangan. Yang keempat ada implementasi, berarti diimplementasikan. Masuk gak nih gitu, sesuai atau enggak? Nah, itu diimplementasikan, langsung dievaluasi. Makanya disebut bahwa kalau misalnya model ADI ini adalah akronomi dari 5 tahapan desain instruksional, ya. Lanjut yang kedua, model Think and Carry. Apa sih model Think and Carry itu? Jadi model Think and Carry itu lebih menekankan keterkaitan erat antara seluruh komponen desain pembelajaran, mulai dari identifikasinya, identifikasi permasalahan yang terjadi, terus langsung ke pembuatan tujuannya untuk apa, hingga ke revisi pembelajaran. Jadi tersusunnya itu adalah ya dilihat dulu permasalahannya, identifikasi masalah, tujuan dari pengembangannya apa, baru ke revisi pembelajarannya untuk apa. Nah, itu di model Think and Carry. Lanjut yang ketiga itu ada Progress Design. Apa sih breakdown design ini? Kerangka kerja perancangan pembelajaran. Oke, ada lagi? Tadi yang dikatakan kita adalah kerangka pembelajarannya. Nah, jadi desain ini adalah pendekatan perencanaan
Di sini ada merumuskan tujuan. Udah pernah kalian merumuskan tujuan, teman-teman? Cara merumuskan tujuan dalam perencanaan pembelajaran yaitu adanya pakai proses A, B, C, D. Saya ingatkan lagi, A itu apa, Intan? Audien. B? C-nya? D-nya? Degree. A itu audience, berarti misalkan peserta didik atau siswanya. Yang kalau B? B itu apa? Kegiatan yang dilakukan oleh siswanya. Dilihat dari mana? Taksonomi dulu. Apakah itu dia arah kognitif, afektif atau psikomotor? Kita lihat dan sesuaikan mengambil kognitif K1 sampai K6. Begitupun dengan afektif A1 sampai A6 dan psikomotor P1 sampai P6. Lanjut yang C. C itu kondisional, berarti terkait dengan kondisinya. Siswanya itu diajak berdiskusi, berkelompok atau penayangan video, atau bisa juga dengan penayangan gambar. Permasalahan, nah, kondisinya seperti apa? Degree-nya apa? Income, derajatnya, terus pengukuran pencapaian. Degree itu pencapaiannya, dia ke arah mana? Oke, lanjut. Di sini ada contoh dari pembuatan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memaparkan jenis tumbuhan melalui diskusi dengan tepat. A-nya mana? Siswa. B-nya? Memaparkan. Nah, ini memaparkan. Jenis-jenis tumbuhan itu apa? Ini adalah imbuhan. Kondisional dan ini memaparkan. Kondisinya mana? Diskusi. Degree-nya dengan tempat. Yang kedua, A-nya mana? Siswa. Kenapa siswanya di tengah? Boleh nggak siswanya di tengah? Boleh. Yang pasti harus memuat A, B, C, D. Tapi ini dimulai dari C dulu. C-nya apa? Penayangan video. Melalui penayangan video, siswa mampu menjelaskan perbedaan jenis tumbuhan. A-nya adalah siswa, B-nya menjelaskan, C-nya Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sudah paham semua? Paham? Oke, kalau sudah paham semua, kita balik dulu, teman-teman. Oke, kita balik dulu ke sini. Oke, bisa terlihat semua? Tadi kita sudah belajar kan ABCD-nya. Coba kita lihat. Yang pertama, tujuannya untuk desain pembelajaran ya, pemakaian desain pembelajaran yang dipakai oleh guru sudah tepat atau belum? Kita lihat dari sini. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa ini? Tujuan pembelajaran hanya disalin dari buku. Betul apa salah? Salah. Kenapa salah? Jangan dari buku saja. Harusnya apa? Kita cek di sini. Harusnya adalah tujuan jadi harus dispesifikkan secara terukur itu seperti apa, terus dilihat lagi dari kemampuan siswanya seperti apa, sampai diarahkan ke level berpikir tingkat tinggi siswanya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini adanya materi. Materinya seperti apa? Betul atau salah? Karena hanya menyalin. Bukan, harusnya adalah dia itu harus dikontekstualkan dengan lingkungan, kebudayaan, lokasi siswanya untuk mengikuti pembelajaran secara kontekstual. Yang ketiga, dari metodenya. Metodenya seperti apa? Di sini
nggak bisa diapa-apain kan? Berarti pakailah buat. Atau misalnya gurunya kesusahan untuk memberikan media itu 1 tambah 1 tuh 2. Bisa 1 anak ditambah 1 anak jadi 2. Nah itu juga kan lebih efisien. Karena media itu kan harus disesuaikan dengan budgetnya. Tidak boleh menggunakan budget yang lebih besar. Lanjut teman-teman. Di sini ada penilaian. Penilaiannya itu dia hanya berupa tes tulis akhir bab, tidak menggambarkan proses dan sikap. Betul atau salah? Salah. Karena apa? Karena hanya tes tulis yang ada di terakhir buku modulnya dan tidak diuraikan secara sikapnya. Coba kita cek yang bentuknya seperti apa. Autentik, observasi, portofolio dan lain-lain. Kenapa itu harus seperti itu? Karena penilaian siswa itu tidak terfokus pada kognitif saja, tapi ada juga afektif, psikomotor, sama kognitifnya. Kognitif kita lihat dari tesnya, kemampuan siswanya sampai ke mana. Afektif berarti sikap anak-anak di sekolah. Kalau sikapnya ada yang menyeleweng, itu bukan anak itu bandel, melainkan anak itu aktif. Aktifnya ke arah mana? Kita lihat dari C1 sampai C6. Apakah anak itu emang sudah siap untuk belajar atau belum? Psikomotor juga sama. Kalau ada anak yang naik ke atas meja, itu bukan anak yang bandel, tapi emang anak yang hiperaktif. Sehingga apa? Proses pembelajaran itu jangan monoton seperti ini, tapi bisa menggunakan letter U. Terus anak-anak dibawa bikin proyek, itu memfasilitasi anak-anak yang psikomotornya aktif. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Sudah paham semua? Gimana Mas ya? Paham, cukup jelas. Jadi guru itu jangan sampai kita kembali ke abad zaman dahulu, tapi kita harus menginovasi pembelajaran biar lebih optimal lagi. Oke teman-teman, karena sudah paham semua, lanjutnya kita masuk ke kuis. Di sini saya sudah ada beberapa kuis. Silakan di scan dulu teman-teman. Sudah bisa? Sudah scan? Namanya nama asli ya. Tidak boleh nama samaran, karena nilainya langsung masuk. Sudah semua? Sudah. Oke, kita cek di namanya. Apakah sudah datang semua? Nah, mana teman-teman? Sudah? Odin. Lalu nih, ada Hilda, Ita, Aulia, Muniro, baru 4 orang. Ada? Udah? Belum? Ya. Bisa? Bisa masuk semua? Oke, kalian susah silakan. Scan ulang. Oke, kita lihat ada berapa. Masuk semua? Riri sudah mau let's go, berarti sudah tidak sabar gitu ya. Yuk yang mana? Udah di sini. 20. Ada 20. Oke, kita cek ya. Karena sudah masuk semua, kita let's go, kita start. Oke.
Ini adalah ada Putri Asani. Yang kedua ada Oke. Sampai sini teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu untuk pertemuan hari ini? Nggak ada. Oke, di sini setelah kita membahas semuanya, ada yang mau menyimpulkan pertemuan hari ini teman-teman? Oke. Ya, baik, kesimpulannya menurut saya pada pembelajaran pengembangan desain pembelajaran itu pembelajaran merupakan langkah penting untuk menciptakan proses belajar yang terarah, efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan itu tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan optimal. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menyimpulkannya selain yang dari Anastasia? Selain dari Anastasia ada lagi teman-teman? Kesimpulannya? Gimana Hilda? Jadi pengembangan desain pembelajaran itu merupakan suatu proses sistematis dan juga terencana untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menarik. Yang tadi juga sudah disebutkan, contohnya itu bisa menggunakan model ADDI, kemudian deep and carry, serta backward design. Oke, sudah ya teman-teman ya. Jadi betul yang tadi teman-teman bilang bahwasanya kesimpulan dari mata kuliah yang hari ini kita bahas yaitu bagaimana guru bisa mengembangkan desain pembelajaran yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran selanjutnya. Dan ini penting dilakukan. Biar apa? Biar pembelajaran itu lebih optimal. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan ADDI,